Oke, semuanya selamat pagi. Pertama-tama bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Moga-moga lancar sampai nanti Idul Fitri ya. Oke, selanjutnya untuk UHB edisi bulan April itu saya cuma sampai jarak dari titik ke garis saja yang saya ujikan. Kemungkinan akan ada yang seperti yang saya sampaikan, ya modelnya aja sih, jawabannya benar salah gitu yang saya sampaikan. Kemungkinan pilot project-nya berhasil dan jadi untuk mata pelajaran matematika saya, tapi saya uji coba di Matminat doang kalau nggak salah. Dan juga di bahasa Inggrisnya Seraldi, cuman kalian tidak dapat di Seraldi. Ya udahlah ya. Cuma benar salah gitu aja sih. Oke, wajibnya trigonometri sampai yang penerapan yang kemarin. Oke, kita masih ada ketemu lagi di hari Jumat untuk mat wajib, jadi tolong disiapkan saja kalau memang ada yang bertanyakan. Oke, untuk yang jarak titik ke garis, kemarin soalnya sudah banyak, modelnya juga udah banyak. Ada yang kubus, ada yang balok, ada yang 5 segi 4. Ya, tinggal bagaimana diraciknya ya. Ya mungkin aja juga akan ada 5 segitiga. Oke, sebelumnya kemarin saya terbitkan daftar tagihan yang masih berhutang sama saya, yang saya rasa masih punya hutang sama saya. Itu kalau memang kalian tidak membereskan ya otomatis ya juga nilainya tidak ada perbaikan ya. Nilai tugas kalau nggak ngumpulin berarti juga nilai nggak ada. Kalau yang remet ya berarti nggak ada perbaikan. Oke, pengaruhnya di mana nanti nilai rapot kalian. Saya tidak mempersulit. Saya membantu lah ya. Niat saya membantu kalau kalian ya tidak mengumpulkan seperti yang saya bilang ya mau gimana gitu. Oke. Nama-nama yang kemarin saya kirim di WhatsApp grup tagihannya itu kalau memang sudah mengumpulkan tapi dicek lagi aja di Google Classroom ya. Itu ada mat minat, mat wajib tagihannya ya. Sebenarnya kalau kalian itu kan sudah dibahas semua ya. Tinggal direkap saja gitu kalau memang awalnya tidak bisa tapi tugasnya ya dibereskan lah ya. Oke. Ada yang mau kalian sampaikan dulu? Oke, aman? Belum jelas untuk UHB CBT ya? Ada yang bertanyakan? Bahasan materinya seperti apa? Pembatasnya? Itu kalau yang tugasnya atau remetnya belum ngumpulin ya tolong lah ya. Saya tidak bisa terlalu menjadi orang yang wow gitu, tapi ya kalian juga harus ada usahanya lah ya. Oke, kalau tidak ada ini saya lanjutkan yang kemarin ini bagaimana? Apakah share screen saya di sana sudah muncul? Enggak, Pak. Udah ya. Kemarin sedikit banyak
Kita sudah mencari unsur-unsurnya di sini. Jadi jarak B ke AM berapa nih? Ada yang udah nemu? B ke AM? Ada yang udah ketemu? Atau tidak dilanjutkan? Ya udahlah begini aja. Ini mungkin keluar ya, yang begini-begini nih soalnya levelnya tingkatnya agak tinggi. Saya pernah bahas, ya pasti mungkin saja saya keluarkan gitu loh ya. Harus menggunakan meninjau dia menggunakan cost 2 kali kayak gitu lah. Tapi tidak banyak, tapi mungkin saja keluar. Jadi kalian harus atur strategi waktu kalian juga untuk menjawab, jangan sampai terbuang lama karena satu soal yang tingkatnya lumayan rumit gitu ya. Gimana? Kemarin nih udah dicari BKM? Ada yang udah ketemu? Saya bilang terakhir ya. BKM dia bukan segitiga yang istimewa, berarti gunakan dalil proyeksi. Gimana? Ragu, Pak. Hah? Jawabannya ragu. Jawabannya jelek ya? Iya. Pasti jelek lah. Kan terakhir begini kan? Segitiganya. Oke. BAM. BAM. Yang kita mau cari ini unsur-unsurnya 8 akar 68 10. 8 akar 68 sampai ujung 10. Kalau kalian mau cari X-nya, berarti harus pakai dalil proyeksi kan? Karena dia bukan segitiga yang istimewa. Bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi. Berarti yang mau dicari yang mana nih? Yang sisi proyeksi yang AB ke AM atau yang proyeksi MB ke AM? Yang kiri atau yang kanan? Halo? Tapi udah nih, nggak usah dibahas. Kita lanjut aja nih. Gini, Pak. Pak. Nggak ngerti. Ya udah dicoba belum? Masalahnya itu dulu. Saya kalau memang udah dicoba dan nggak bisa tuh nggak masalah. Tapi kalau belum dicoba, tapi bilang nggak bisa, ya itu masalah. Coba aja belum. Cara nyarinya gimana? 8 kuadrat tambah 10 kuadrat Terus? kurang akar 68 kuadrat Oke. per 2 kali 10. Jadi berapa? 24 per 5 bukan? Itu kan 64 tambah 100 dikurang 68. Hasilnya berapa? 96. 96 per 20. 20. Bisa nggak sederhanakan? Bisa. Mau bagi berapa? Bagi 4. Iya. Jadi berapa? 24 24 per 5. Oke. Berarti nyari X-nya berapa? Akar dari 8 kuadrat kurang 24 per 5 kuadrat. Itu kan? Jadi berapa? 64 dikurang 24 pangkat 2. 576. 576 per 25. Berarti jadinya berapa nih? 64 dikurang 576 per 25. Empat kali 25 dikurang 576.
1024 ya. 4, 1024 per 25. 1024 kayaknya bagus nih hasil akarnya. Berapa tuh? 32 ya? Per 5 ya. Oke, ini berarti jarak B ke AM. Bagus jawabannya. Kalau dibikin desimal juga masih cakep. Oke. Carilah kalau ada begini nih. Ini gimana? OM-nya ketemu nggak? Berapa? Enam. Hah? Yakin? Yang lain sama nggak 6? Saya sih sama, Pak. Ini masih inget nggak cara nyarinya? Nah, itu kenapa pakai cos C sama dengan Kemarin lagi lah, dilihatlah kasusnya. Ini kan mau mencari OM dengan menggunakan segitiga TOC kan. M itu kan tengah-tengah dari TC kan. Ini sebenarnya siku-siku. Oke, ini siku-siku. Tapi kita lihat, dia sama kaki nggak nih? Yang ini kan 4 akar 7, ini kan 4 akar 2. Kalau jatuhnya ke tengah-tengah, dia siku-siku nggak? Nggak bisa langsung kan? Kecuali dia sama kaki. Kalau dia udah segitiganya seperti ini, ya mau nggak mau kita menggunakan yang aturan cos. Meninjau dari, kebetulan yang ini yang dipilih meninjau dari sudut C. Kalau mau meninjau dari sudut T, boleh nggak? Ya boleh aja. Berarti nanti kita melihat bahwa sudut T pada segitiga TOM itu sama dengan sudut T pada segitiga TOC. Berarti nanti cos T sama dengan cos T kalau mau melihatnya dari sudut T. Tapi ini kan melihatnya dari sudut C. Berarti segitiga MOC lalu kita bandingkan dengan segitiga TOC. Oke. Sekarang berarti cos T-nya berapa? Kalau dari MOC. Gimana? Cos C 4/2 kuadrat. Berarti yang mengapit kan? Kita ngeliatnya segitiga kecil ya, MOC ya. Berarti 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat, itu kan? Dikurang OM kuadrat per 2 kali 4 akar 2. 4 akar 2. Sama dengan cos C. Cos C yang pada segitiga TOC. Ini segitiga apa? Segitiga siku-siku kan? Pak, itu dikali 6 juga kan? Oh ya, dikali 6, sorry. Saya terlalu bersemangat. Cos C yang kanan TOC, dia kan segitiga siku-siku kan? Ya. Ya. Kalau dia segitiga siku-siku, kalau kalian mau melihat dia sebagai yang cos C itu sebagai diapit, boleh. Tapi kalau mau menggunakan ya cos itu samping per miring karena dia segitiga siku, boleh aja. Cos sami. Berarti 4 akar 2 per 12. Sampai sini oke? Kalau mau dihitung-hitung boleh nggak? Boleh aja. Jadi ini levelnya udah lebih tinggi ya. Kita menggabungkan beberapa konsep dari yang cos-nya aturan cos dan cos-nya yang pada segitiga siku-siku. Karena TOC adalah segitiga siku-siku. Ini boleh dong, 6 sama 2, 12 ini sama kan? Sederhanakan. 4 akar 2 dikuadratkan berapa tuh? 32. 32. Terus? Tambah 36. Tambah 36 dikurang OM kuadrat. OM kuadrat sama dengan 32. Berarti OM sama dengan 6 ya? Ya. OM 6. Oke, kita udah dapat nih.
Yang kita mau cari adalah M ke TO. Berarti M ke TO. Ini kan. Nah, segitiga MTO segitiga apa nih? Sama kaki. Sama kaki. Berarti enak dong. Segitiga istimewa kan? Iya. Berarti dia pasti jatuhnya ke tengah-tengahnya kan? Iya. Halo? Ini yang lain aman? Karena dia sama kaki, ini 6, ini juga 6, berarti dia jatuhnya ke tengah-tengah kan? Berarti ini 2 akar 7 kan? Bisa dong mencari X menggunakan Pitagoras biasa. Berarti X sama dengan akar dari 36 dikurang 28 ya? 36 dikurang 28. 36 kurang 28. 8. Ntar ada yang jawabnya 12 takutnya. Biasanya kalau udah error jawabnya 12. 8 itu berarti 2 akar 2 ya. Oke, berarti ini jarak M ke TO. Oke. Terus yang lainnya gimana nih? Udah Oh kejawab? itu warna itu sebenarnya kapan sih harus pakai proyeksi atau bingung? Kapan harus pakai proyeksi? Oke, dari kalian coba ada yang mau menyampaikan kapan kita harus pakai proyeksi? Kapan nggak harus proyeksi? Dari kalian dulu deh, yang udah mencoba silakan memberikan pendapat. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita diskusi saja. Silakan. Kapan sih memakai proyeksi? Kapan sih ini nggak harus pakai proyeksi? Silakan yang mau menyumbangkan pendapatnya. Harus belajar berani lah ngomong. Benar salah ya nanti kita luruskan, kita simpulkan bersama. Sisinya harus sama kan? Gimana, Yohana? Kalau sisinya nggak sama, baru pakai proyeksi. Kalau sisinya nggak sama, baru pakai proyeksi. Ya, oke, boleh. Ada lagi yang mau melengkapi? Thank you, Yohana. Yang lain yang sudah mendapatkan pencerahan atau semuanya masih di dalam zona kegelapan? Gimana yang lain? Rumus proyeksinya kadang masih bingung. Berarti dilihat lagi catatannya itunya notes tentang rumus proyeksi. Kalau misalnya pada kasus yang segitiga ini MTO, dia segitiga sama kaki. Boleh nggak sih kalau ngitungnya pakai dalil proyeksi? Untuk mencari Y-nya dulu kayak tadi, baru kita mencari X-nya. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja kan? Nggak masalah gitu. Jadi secara sederhana, kalau saya, dalil proyeksi itu bisa dipakai untuk apa saja bentuk segitiganya. Mau segitiganya sembarang, mau segitiganya istimewa, dalam kasus ini adalah segitiga sama kaki, sama sisi, atau siku-siku, itu boleh-boleh aja pakai dalil proyeksi. Tapi, kalau segitiganya itu segitiga istimewa, kenapa kita nggak pakai yang lebih sederhana aja? Gitu. Karena kan segitiga istimewa, kita tahu sifat-sifatnya. Nah, itu ya butuh pemahaman dulu. Ini segitiganya segitiga apa? Ini segitiga apa? Kalau kalian mau makainya kacamata kuda yang cuma
Pokoknya saya mau menggunakan proyeksi aja. Soal apapun segitiga saya pakai proyeksi aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Tapi akan buang waktunya cukup lama. Karena seharusnya tidak menggunakan dalil proyeksi untuk memecahkannya. Tapi kalian menggunakan itu kan panjang dulu. Nyari muter. Boleh saja. Oke. Tadi ditekankan oleh Yohana, kalau dia segitiganya segitiga sembarang gitu, panjang sisinya semuanya nggak sama. Ya, lebih spesifik lagi, dia juga kalau panjang sisinya tidak sama semua, dan juga bukan segitiga siku-siku ya, karena segitiga siku-siku di segitiga TOC ini panjang sisinya juga nggak sama semua, tapi dia segitiga siku-siku. Berarti kan istimewa nih, masih enak gitu loh kalau segitiga istimewa. Yang lain gimana? Jadi kalau mau nyari M ke TO, mau cari ininya dulu nih. Mau mencari nilai ini, mau kayak tadi, mau pakai ini dianggap sebagai Y, boleh nggak? Ya boleh aja, cari aja Y nih. Dia ternyata nggak sadar bahwa, oh ini segitiga sama kaki kok, jadi tinggal tengah-tengah aja langsung. Cari dulu nih, misalnya Y. Berarti pakai dari proyeksi yang mengapit 36 ditambah 28 dikurang 36 kan? Per 2 kali 4 akar 7. Berarti hasilnya berapa? 28 per 8 akar 7. Ini sederhanakan bagi 4, 7. Bentar. Bener sih saya ngomong? Bagi 4 ya? Yang mengapit 36, 4 akar 7 bukan 28, Ding. Dikuadratkan. 16 kali 7. 16 kali 7 berapa? Oh, itu yang bawah nggak dikali 6 lagi. Yang 2 kali 4 akar 7 dikali 6. Ini proyeksi kan, bukan kos kan? Jadi bingung sih. Yang bawah saya dikaliin, ada dikaliin 6, makanya kayak. Yang bawah kan kos C. Mencari nilai kos. Bentar. Saya lanjutin dulu yang ini tadi. Berapa ini tadi? 112 ya? Iya, Pak. 112 per 8 akar 7 ya. Bisa sederhanakan nggak nih? 8 tambah 112. 14 ya? Langsung ya? Berarti kali akar 7 per akar 7. Berarti dapatnya kan 2 akar 7 kan? Sama. Nih, dapat juga. Jadi gini nih ya, yang masih bingung. Ini misalnya saya punya segitiga sembarang. Oke. Ini A, B, C. Berarti di depan sudut A itu adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C, kecil. Kalau mau mencari cos A, berarti kan yang mengapit. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Per 2 kali yang mengapit, 2BC. Oke. Cos B, cos C, dan seterusnya ya terserah lah ya, itu bisa juga. Ini sudut A nih ya. Tapi kalau yang proyeksi berarti kan gini nih. Oke. Ini ada segitiga A, B, C. AC ini diproyeksikan sini nih sehingga dia tegak lurus hingga menghasilkan ini nih, panjang ini kita mau cari ini Y. Oke. Dari sini sampai sini doang nih proyeksinya. Ini nih. Dah. Kalau mau mencari panjang Y, berarti sama nih. Berarti kan ini tadi, ini B kecil, ini A kecil, ini C kecil kan. C kecil itu panjangnya dari ujung sampai ujung nih. Kalau mau mencari panjang Y-nya, berarti ya sama. B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali C. Rumusnya mirip, tapi beda. Yang satu mencari sudut, yang satu mencari panjang proyeksi. Rumusnya hampir identik.
Berarti yang cos A itu cari sudutnya kan, bukan panjangnya. Iya, kalau ya itu mencari besar sudut. Ini yang lain gimana? Itu kalau sudut tuh harus pakai cos atau bisa yang lain kayak sin atau apa? Ada lagi kan nih, ada kemarin kan udah disinggung. Nih, ada aturan sinus juga, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bisa juga mencari aturan kosinus. Oh, iya Pak. Ini cirinya gimana? Ntar dibahas kasusnya ini, rumusnya kadang kita lihat, oh ini pakai sin, ini pakai cos. Umumnya sih kalau kosinus biasanya diketahui dua sisi, satu sudut. Kalau sinus itu diketahui dua sudut, satu sisi. Baru kita pakai aturan sin. Kalau yang tahu dua sisi biasanya pakai aturan cos. Kayak gitu. Dia punya karakteristiknya sendiri kapan pakainya. Oke, yang lainnya gimana ini? Yang A jawab berapa? A ke TO. Jaraknya berapa? 4 akar 2. Berapa? 4 akar 2. A ke TB. Akar 2 per 3. A ke TO udah jelas lah ya. Dia udah tegak lurus di bawah kan. A, B, C, D. Ini O kan. Gitu kan. A ke TO, ini kan TO-nya nih. Ya dia A ke TO ini udah tegak lurus di sini kan. Berarti jaraknya adalah AO kan. Kalau ini 8, 8. Ini 12. Ya kalau A ke TO, ya berarti sama aja itu AO kan. Berarti 4 akar 2. Kalau A ke TB, T, A, B, C, D. Ini 8, 8. Ini 12. Kalau A ke TB, berarti yang kita pakai segitiga. T, A, B gitu kan? Ini 8, ini 12, ini 12. Tapi yang ditanya A ke TB. A ke TB berarti yang ini dong. Mana nih siku-sikunya? Berarti pertama-tama kita butuh cari ini kan, tinggi segitiganya kan? Kalau bingung, kasih aja nama, tapi yang hurufnya belum ada di sini. Kan udah ada A, B, C, D, O. Oh, ini saya mau kasih nama M. M udah ada juga, jangan. Karena M itu adalah yang titik tengahnya kan. Jadi kalian pilih aja, hurufnya kan masih banyak. Oh, ini saya mau kasih nama D, boleh nggak? Ya boleh aja gitu loh. Berarti kalau mau nyari TD gimana? Kayak Pythagoras. Akar dari 12 kuadrat dikurang 4 kuadrat kan? Karena dia pasti di tengah-tengah. Berapa tuh? Berapa kan? 144 kurang 16. Iya, berapa ya? Berapa ya? 128. Akar 128 di ini kan 64 kali 2 ya? 8 akar 2 ya? Oke, berarti kalau A ke TB yang merah dong. Pakai apa nih nyarinya? Yang itu luas bisa. Ya, pakai luas kan? Setengah, ini misalkan X kali 12 dikali X sama dengan setengah kali 8 kali 8 akar 2. Udah? Berarti X sama dengan 64 akar 2 bagi 12. Bisa sederhanakan? Dibagi 4. Ya, jadinya 16 akar 2 per 3. atau 16 per 3 akar 2 gitu sama dia. Ya inilah ak TB. Oke. Ini aman nggak nih?
Ini saya sampai jam berapa ya? Satu lagi, 11.45. A ke TC. Sama aja ya, kita pakai segitiganya. Berarti ATC, nanti kan dia segitiga sama kaki juga kan. Udah. Saya nggak usah bahas lah ya. Nah, sekarang titik ke bidang. Seperti ini sama dia konsepnya. Ini nggak masuk ulangan. Ini nggak masuk ulangan. Tapi masuk ulangan akhir untuk PAT, titik ke bidang. Ini juga yang sederhana-sederhana aja. Tidak yang aneh-aneh. Oke. Ini. Dia prinsipnya adalah sama jarak terdekat. Misalkan titik P terletak di dekat bidang alfa seperti pada gambar. Jadi jarak dari P ke bidang alfa adalah lintasan terpendek. Dari P ke bidang alfa. Menarik garis dari P tegak lurus menembus bidang alfa. Nah, misalnya pada kasus ini dia ditarik tegak lurus tembus di titik M. Nah, sehingga dari PM itu akan tegak lurus jika ditarik semua garis yang melalui titik M yang pada bidang. PM itu adalah jaraknya. Misalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuk 8. Dengan memiliki panjang rusuk 8. Dia minta A ke B, C, G, F. A ke B, C, G, F, dia jatuh tegak lurusnya di mana? Bisa bayangin? Sambil dibayangin ya. Jangan hanya cuma dilihatin. A ke B, C, G, F. Jaraknya berapa? Halo? Itu harus ke tengah-tengahnya BCG atau Dia tegak lurusnya di mana kan gitu kan? Tegak lurusnya. Jadi bisa bayangin nggak tuh? Kan BCGF kan sisi yang di kanan kan? A kalau jatuh tegak lurusnya di mana? Di B dong. Di B gitu kan? ya dia 8. Ya berarti jaraknya adalah ya 8 gitu, langsung aja. Kalau memang bisa langsung. Yang lain gimana? Paham? Paham. A ke BDHF. Gimana tuh? BDHF itu yang mana? 4/2. 4/2. Bingung? Berarti itu harus tegak lurus gitu. Ini kan A, B, C, D, E, F, G, H. BDHF yang ini kan bidangnya kan? Ini bidangnya kan? A kalau ke BDHF jatuhnya kemana tegak lurusnya? Ke tengah. Ini kalau ditarik gini tembus kan? Tegak lurus kan? Nah, tembus di mari kan? Karena ini dia persegi, semuanya 8, 8, 8.
Berarti kan dia perpotongan diagonal ini tegak lurus kan? Berarti jaraknya ini dong, nih 4 akar 2. Bisa bayangin? E ke ABGH. Kalau yang bingung langsung tanya ya, dipotong aja nggak apa-apa. E ke ABGH. ABGH. Berarti berapa? Mirip nggak sama yang tadi? A, B, C, D. Ngomong-ngomong kalian bisa gambar kubus sendiri nggak ya? Kan besok kalau ulangan ngitungnya kalian harus gambar kubusnya sendiri kan? A, B, G, H. Ini dia di sisi kanan. Di sisi kiri. Ini bidangnya kan? Berapa jawabannya? E ke A, B, G, H. Dua. Ini kan E kan? Dia kalau ditarik tembusnya, berarti kemana tegak lurusnya? Sini dong. Sampai sini kan? Berarti 4 akar 2 juga nih. Aman? A ke, Saya tahu kenapa 4 akar agak bingung. kan dia separuh diagonal sisi ED kan? Ini dia siku-siku kan? Oke. Sama kayak tadi aja, cuma yang tadi posisinya di bawah, kalau ini posisinya di kiri. Yang lain gimana? Aman? Ini yang mulai agak ngitung dikit nih. A ke BDE. A ke BDE. A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian termasuk cukup enak nih belajarnya pakai begini. Ini cita-cita pengennya saya dari dulu ngajar geometri pakai pen yang bisa coret-coret begini nih. Karena di papan tulis cukup rumit kalau kita di sekolah. BDE ini ya. Aduh. Aduh. Bisa bayangin, dia bidangnya bentuknya segitiga, ada di situ nyerong. Kalau yang punya silinder, ini garisnya bisa geser-geser nih. Termasuk saya punya silinder, ini jadi kayaknya garisnya tuh pada gerak-gerak gitu. Oke, A ke BDE, ini A. Berarti gimana nih kira-kira? Empat akar 2. Dari mana, Gracia? A ke tengahnya BD. Oke, kita lihat. A ke tengahnya BD. Nah, ini ya. Bidangnya dia tadi tegak atau miring? Miring. Miring ya. Kira-kira ada yang lebih dekat nggak? Ini beda sama yang tadi kan. Kalau tadi kan ya
BDHF, iya begini. Nah, tapi nggak apa-apa. E Ini sama tengahnya BD. Ini misalnya ini O kan, tengah-tengahnya nih. Ini ditarik tengah-tengahnya gini nih. Nah, berarti bidang BDE nanti diwakili oleh garis PO. Jarak terdekatnya gimana? Nih. Kita coba buat dia tegak lurus ya. Ini nih. Segitiga siku-siku di A kan? A, O, E. Ini kita mau cari. Kita lihat ya, AO berapa? Kami yang sisi 8. AO berapa? 4 akar 2. 4 akar 2. AE 8. 8. EO Pitagorasnya bisa? Akar dari 96. ditambah 96 berarti berapa? 6 akar 6 ya? Ini kita mau cari X. Berarti pakai apa nyarinya? Tadi? 2. Ya, berarti setengah kali 6 akar 6 dikali X sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali 8. X sama dengan 32 akar 2 bagi 6 akar 6. Ini sederhanakan. Ini akar 3 ya. 32 sama 6. 16 ini. Tiga ya. Dirasionalkan. Jadinya 16 per 9 akar 3. Oh, itu bukannya 4 akar 6. Yang mana? Akar 96. Ya. Ini dari tadi ini saya ngaco-ngacoin pada percaya aja. Jangan begitu. Nah, ayolah, ini saya bukan ngedongeng ya. Maksudnya kita diskusi. Ini saya harus mancing kalian tuh model kayak gimana lagi ya? Disalah-salahin. Akhirnya ada juga yang nyaut nih. Ya, harusnya setengah kali 4 akar 6 dikali X sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali 8. Ini akar 3 ya. Berarti kali akar 3 aja. 8/3 akar 3. 8/3 akar 3 sama 4 akar 2 pendekan mana? Kenapa tadi 8 akar 3 sama 8/3 akar 3 sama 4 akar 2 pendekan mana? Kan tadi kan AO katanya kan, kata Gracia kan, tapi ada nggak yang lebih pendek? Ternyata yang dicari seperti ini, coba. Berarti kan kalau memang AO itu lebih pendek, berarti jaraknya AO dong. Tapi kalau 8/3 akar 3 itu lebih pendek, ya berarti jaraknya yang ini. Secara desimal, coba yang punya kalkulator. Bisa kan dipakai, dicek. 8/3 akar 3 lebih pendek. Ya. Mas lebih pendek.
Ini ada beberapa kasus khusus. Kak, saya izin ke toilet ya. Ini hanya berlaku kalau pada kubus ya. Ini berlaku kalau pada kubus saja. Ini. Terus ada lagi yang ini. Oh, garisnya pada geser. Bisa bayangin? Ini ada bidang yang pertama, saya warnain merah. Bidang kedua, saya warnain biru. Dan ini soal-soal klasik ya, maksud dari masalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau misalnya mau mencari jarak E ke bidang yang merah nih, atau jarak E ke bidang yang biru, atau sebaliknya dari C ke bidang yang biru, C ke bidang yang merah, itu bisa nggak dengan cara yang lebih gampang? Ini kalau saya tembusin, diagonal ruang EC, ini saya tarik bentuk seperti ini. Sorry. Menembus bidang AHF itu di mana? Berarti di sini ya kan? Sini dong. Ya. Ini bisa saya kasih nama P deh. EC menembus bidang BDG. Di sini dong. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin? Bisa saya kasih nama nih M, ini N. Kalau saya bongkar, berarti di tengah-tengahnya kan? Ini N, ini tengah-tengahnya, ini M, ini A, ini C, ini G, ini E. Ini, ditembusnya. Ini P, ini Q. Bisa tahu nggak perbandingan EP banding PQ banding QC? Satu banding satu banding satu. Nah, buktinya gimana?
Bener nih. EP banding PQ banding QC itu adalah 1:1:1. Buktinya gimana? Itu N sama M-nya kan satu garis lurus, kan dibagi-bagi jadi sama. Ngerti cuman jelasinnya nggak tahu. Oke, kalau ditanya pembuktiannya, jadi kalian bisa lihat bahwa ini kan dia N itu titik tengah kan, M juga titik tengah kan. Berarti lihat pada perbandingan pada segitiga QMC sama segitiga PAC. Itu dia segitiga sebangun kan? Ya. Sekarang tugas kalian gimana membuktikan bahwa dia ini tegak lurus. Kalau tegak lurus kan berarti ini dia bisa dianggap sebagai jarak kan? Kalau dia ini tegak lurus, EC tegak lurus dengan AN, berarti EP itu adalah jarak dari E ke bidang AFH. Oke, kayak gini analisis nih. Tapi ini soal-soal klasik dari kubus. Jarak E ke bidang AFH. Berarti dia kan 1/3 dari diagonal ruang ya. Kan perbandingan 1:1:1. Ini bisa langsung gitu, nggak perlu cari ribet-ribet. Kalau maunya jarak E ke bidang BDG, berarti berapa diagonal ruang? Ini saya ngomong 2/3. ya. 2/3 diagonal ruang. Demikian juga sebaliknya, misalnya kalau saya tanya jarak dari C ke bidang BDG. C ke bidang BDG. Berarti dia 1/3 diagonal ruang ya. Oke. Kalau jarak dari C ke bidang AFH, berarti dia 2/3 diagonal ruang kan. Kalau jarak dari bidang AFH dengan bidang BDG, ya berarti PQ sendiri kan, 1/3 diagonal ruang. Ya, ini soal-soal klasik yang biasanya ada dan nggak perlu dihitung rumit-rumit sebenarnya. Cuma kan asal usulnya belum tahu nih. Misalnya A ke BDE. Oh, BDE tadi yang nyerong ini A lebih dekat ke BD kan? A lebih dekat ke BDE, sorry. Berarti kan 1/3 diagonal ruang. Diagonal ruangnya berapa? Kalau panjang rusuknya 8. 8/3. Berarti jawabannya 8/3 akar 3. Kita udah hitung tadi. Nah, jadi kedepannya nggak perlu menghitung yang seperti ini rumit-rumit, yaitu kalian bisa. Kalau E ke AFH, coba E ke AFH. Berapa? Bisa langsung? E ke AFH. Tadi kan udah dibahas, Bos. Sama. Ya. Lebih dekat kan? Ini yang lain gimana nih? E ke BDG? 2/3. Ya, 2/3 diagonal ruang kan? Karena panjang sisinya 8, panjang rusuknya 8, berarti ya diagonal ruangnya 8/3. Ini soal-soal klasik, jadi nggak perlu dihitung dibongkar-bongkar segitiga ini. Soal nggak nyampe 1 menit harus langsung dijawab dan benar. Nah, kalau yang G, H, dan I, kita harus gambar dulu nih. O itu merupakan perpotongan antara EG dan HF. Berarti di sini akan ada titik O. Tentukan jarak O ke DC GH. O ke DC GH berarti berapa?
DCGH itu bidang belakang kan? Berarti jarak O-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bayangin? Empat. Ya, 4. O ke BDE. Nah, kalau O ke BDE ya mau nggak mau kalian harus gambar dulu lah. Kayak tadi, cara perhitungannya. Ini tidak bisa langsung. O ke BDG, ya kalian harus buat lagi perhitungannya gitu. Dibuat, misalnya BDG, saya pakai BDG. Kalian buat dulu BDG-nya. BDG ini nanti diwakilkan oleh ini kan, garis. Nah, baru O-nya ke ini. Tegak lurus. Oke. Akan ada beberapa soal yang besok cuma sampai sini ya, sampai titik ke garis ya. Tapi akan ada beberapa soal yang memerlukan analisis secara khusus. Untuk jumlah soal, ada yang hanya mudah gitu kan. Ada yang, oh ini gimana ya? Ini harus diapain ya? Oke. Kalau memang bisa hasilnya baik, ya oke. Tapi kalau geometri ruang, agak rumit kalau kalian nggak latihan dan nggak pernah ngebayangin gitu loh. Kalau sempat mungkin saya akan kasih beberapa tambahan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tidak banyak. Mungkin 5-6 soal yang tingkat kesulitan lebih tinggi. Kalau saya cukup waktunya, saya akan kirimkan belakangan. Itu bisa dicoba lagi. Itu aja sih palingannya. Bisa disiapkan. Sebenarnya jarak titik ke bidang itu adalah perluasan dari titik ke garis. Jadi intinya dari titik ke garis. Oke, aman? Atau pusing? Atau nggak pusing? Dan juga nggak aman? Nah, itu repot. Jadi kalau ada slide-slide begitu diminta lanjutkan ya. Karena itu bagian dari soal-soal tipe-tipe yang mungkin saja akan keluar gitu. Karena nggak bisa, modelnya akan seperti itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Jumlah soalnya ada 15. Saya udah buat jadi. Ada namanya menjodohkan. Itu satu soal, itu ya kayak pilihan ganda sih sebenarnya. Benar salah satu soal, isian singkat 2 soal, pilihan ganda 11 soal. Ada teori, sisanya jarak dari titik ke garis. Jarak titik ke garis ya. Bentuk bangunannya kubus.
5 segi 4. Lima segi 3. Ya, itu aja. 5 segi 4 tambah 5 segi 3 prinsipnya sih sama aja lah ya. Ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tesnya, Mat? Minat? Cuma jarak teorinya, jadi teori juga dipelajari lagi, hubungan antar garis. Jangan sampai salah tuh, yang gitu kan gampang tuh. Kalian juga latihan lah ya, gambar kubus, biar agak bagusan gimana gitu. Karena kalian coretannya juga, ya kalian harus coret sendiri kan, di kertas coretan kalian. Dilihat lagi, mungkin ada yang sederhana, menggunakan luas saja langsung ketemu, ada yang menggunakan Pitagoras, ada yang menggunakan yang tadi harus menggunakan proyeksi maupun aturan cos. Oke. Ulangannya hari apa sih tuh, Mat? Minat? Kok masih jauh? Tanggal 26. Oke. Beres? Gimana? Ada yang bertanya kan? Berarti hari ini yang tidak ada Oriel aja ya. Baik, semuanya. Terima kasih. Akan saya upload coretan yang hari ini. Melanjutkan saja. Tidak terlalu banyak. Jadi, kita ketemu lagi di hari Jumat untuk mat wajib ya. Oke. Baik, semuanya. Terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Enggak.